Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Renungan berseri kita sudah sampai di pasal 7 dan hari ini saya akan membacakan dari ayat 21 sampai dengan 23. Mungkin sesaat ketika kita membaca bagian ini, kita sangat terkejut dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus berkata dengan begitu tegas, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Saudaraku, Senin yang lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus mengecam keberadaan nabi-nabi palsu yang menyesatkan. Para pengajar palsu ini datang seperti domba, namun sesungguhnya mereka adalah serigala yang jahat. Pengajar palsu akan mengejar ketenaran bagi diri mereka sendiri, memuliakan diri mereka sendiri, dan mereka sangat bangga bahwa mereka memiliki pengalaman rohani yang spektakuler, merasa hebat dari orang lain. Pengajar-pengajar palsu akan mencari keuntungan dan kekayaan bagi diri mereka sendiri. Mereka adalah penyesat yang menjual nama Yesus untuk mengejar popularitas bagi diri mereka sendiri. Nah, saudara, dengan memahami bagian sebelumnya, kita akan mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata di dalam bagian ini, yaitu ayat 21 sampai dengan 23. Para pengajar palsu yang sejatinya hanya menjual nama Yesus untuk popularitas, pada akhirnya harus digijari sebab Yesus tidak mengenal mereka. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka adalah sekumpulan pengajar-pengajar yang jahat, yang memanipulasi ajaran mereka untuk ketenaran bagi diri mereka sendiri. Para pengajar palsu ini bertindak di dalam nama Yesus, melakukan suatu mukjizat demi nama Yesus, namun sesungguhnya mereka hanya mencari dan menjual nama Yesus untuk keuntungan mereka sendiri. Para pengajar dan pengikut sejati adalah mereka yang sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan dan untuk Tuhan di dalam penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Saudaraku, di dalam ketundukan, mereka akan mengerjakan dan melakukan apa yang Tuhan katakan dengan sepenuh hati untuk Tuhan dan bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Para pengajar dan pengikut Kristus yang sejati sesungguhnya akan memiliki karakter seperti Kristus dan melayani seperti Kristus. Ini juga berlaku bagi para pengikutnya, orang-orang percaya. Pengikut sejati akan melakukan apa yang Tuhan ajarkan, menghidupi apa yang Tuhan ajarkan, sehingga mereka akan kuat di dalam menghadapi ujian dan pencobaan. Tuhan mengetahui dan mengenal isi hati kita, menyelidiki hati kita, apakah kita ini adalah orang yang hanya mengaku di bibir kita saja, atau sesungguhnya keluar dari hati pikiran kita. Anugerah panggilan Allah sesungguhnya membawa kita untuk memiliki ketundukan dan penyerahan diri secara total kepada Allah. Kuasa Roh Kudus akan membimbing kita untuk menaati dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Roh Kudus akan menolong kita dan mengingatkan kita agar kita tidak memanipulasi diri kita. Sebab Allah adalah Allah yang maha tahu dan sangat mengenal siapa diri kita. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan menikmati kerajaan sorga. Sebab sesungguhnya
hati dan pikiran orang-orang yang seperti ini, mereka tidak benar-benar untuk Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Apa yang mereka kerjakan bukan untuk Tuhan. Lidah bibir mereka bisa menipu. Lidah bibir kita juga bisa menipu, memanipulasi orang lain, dan bisa membuat orang lain terkecoh. Namun tidak demikian di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui segala sesuatu di dalam diri kita. Ia tahu apakah kita ini sebagai anak-anaknya adalah anak yang taat dan mengerjakan kehendaknya. Allah juga tahu jika kita sebenarnya sedang memanipulasi diri. Untuk itulah kiranya bacaan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa bibir dan hati pikiran kita harus sejalan. Rasul Paulus menuliskan dengan tegas di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang percaya dan diselamatkan. Lebih lanjut, sesungguhnya Rasul Yohanes menuliskan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 6. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa kami selalu diingatkan oleh kuasa Roh Kudus agar kami boleh sungguh-sungguh mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa kami melalui kuasa Roh Kudus dibimbing untuk menuruti setiap perintah dan kehendak-Mu. Melalui kuasa Roh Kudus akan memimpin kami untuk mengerjakan ketaatan dan hidup kudus di hadapan-Mu. Terima kasih. Sebagai anak-anak-Mu, ajar kepada kami untuk selalu taat kepada perintah dan kehendak-Mu. Pimpin kami dan bimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita terus melanjutkan perjalanan iman kita dengan sebuah keyakinan bahwa Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus akan menyertai kita, memberkati kita hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Amin.